Pada episode sebelumnya, tubuh Xiao Yan bergerak, dan dia muncul di depan tetua pertama setelah Yao Ming bertindak. Dia menyeringai pada tetua pertama, tetapi tetua pertama merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia menyadari senyuman itu. Dia mengerti bahwa semuanya telah diputuskan. Boom! Pukulan Xiao Yan bertabrakan dengan angin palem douki hitam pekat yang berbau dari tetua pertama. Bibit api panas tiba-tiba melompat ke depan dan menguapkan gumpalan racun yang mematikan itu. Kekuatan yang kuat juga menyebabkan tetua pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai bergejolak. Kekuatan api surgawi menyebabkan dia merasa sedikit tidak enak. Penatua pertama, kamu sebaiknya menyerah saja. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 pertukaran. Begitu dia bebas, nasibmu kemungkinan besar akan sangat buruk. Raksasa cahaya emas yang telah diubah oleh Xiao Yan memandang ke arah tetua pertama dari jarak yang cukup dekat dan tertawa. Wajah tetua pertama berkedut saat mendengar saran ini. Penglihatannya menyapu medan pertempuran Yao Xiaotian. Hatinya sedikit tenggelam. Saat ini, Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming hingga dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dari tampilan pertarungan yang menyedihkan ini, terlihat jelas bahwa Yao Xiaotian tidak akan bisa bertahan lama. Bajingan, usaha bertahun-tahun ini sia-sia. Penatua pertama merasakan kemarahan dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka telah menekan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang sampai suku itu berada di bawah kendali mereka. Namun, kenyataan pahit mengatakan kepada mereka bahwa kendali ini hanyalah ilusi. Begitu mereka menghadapi bahaya, apa yang disebut pengendalian ini menjadi lelucon. Saudaraku yang baik, kemajuanmu hanya sedikit setelah bertahun-tahun. Kamu benar-benar mengecewakanku. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari jarak dekat sementara pikiran marah ini masih melekat di hati tetua pertama. Suara yang sangat keras muncul, dan segera setelah itu, teriakan Yao Xiaotian. Apakah dia sudah dikalahkan? Jantung tetua pertama berdebar kencang setelah pekikan menyedihkan ini terdengar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat Yao Xiaotian terbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari separuh gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Pertarungan antara elit Dousheng dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Boom! Yao Ming dengan keras menginjak tubuh Yao Xiaotian. Angin yang menakutkan muncul dari kakinya, menghancurkan batu-batu besar di sekitarnya menjadi debu. Seteguk darah segar keluar dari Yao Xiaotian. Darah segar dan beberapa organ dalam yang hancur kembali keluar dari mulutnya. Mata banyak anggota suku Piton 9 tanah dalam yang tenang bergerak-gerak saat melihat serangan brutal ini. Pertarungan antara keduanya terlalu sengit. Yao Xiaotian tampak sangat menderita, tetapi tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Banyak luka berdarah muncul di tubuhnya. Darah menetes dari kepalanya, menyebabkan wajahnya tampak sangat ganas. Saat bertarung dengan Yao Xiaotian, Xiao Ming benar-benar mencontohkan apa artinya tidak menahan diri dalam pertarungan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghabisi Dousheng bintang 1 secepat ini. Sepertinya Yao Ming ini memang merasakan kebencian yang sangat besar terhadap Yao Xiaotian. Semua serangannya sangat kejam, Xiao Yan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang berlumuran darah. Ini benar-benar pertarungan habis-habisan. Kakak, tolong lepaskan aku. Saat itu, saya tergoda oleh penatua pertama untuk melakukan tindakan seperti binatang itu. Yao Xiaotian berteriak dengan sedih. Wajah kejamnya menunjukkan ekspresi ngeri saat hatinya diinjak oleh Yao Ming. Apakah kamu baru sadar bahwa aku adalah kakak laki-lakimu sekarang? Kepahitan yang aku derita selama beberapa ratus tahun ini semuanya berkatmu. Suara Yao Ming terdengar berat. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan tangannya mengusap kepala Yao Xiaotian. Wajah berlumuran darah itu tiba-tiba menunjukkan kelembutan. Saat itu, aku benar-benar menganggapmu sebagai saudara. Jika kamu tidak mengkhianatiku, cepat atau lambat posisi kepala suku akan menjadi milikmu. Kamu harus menikmati semua hal baik sejak kamu masih muda. Kamu bisa melupakan kehidupan yang baik jika kamu membunuhku. Yao Xiaotian gemetar saat merasakan sentuhan Yao Ming. Dia bisa merasakan hasrat membunuh di hati Yao Ming. Segera ekspresi buas muncul di mata Yao Xiaotian.
Mata Yao Ming menjadi gelap dan dingin saat Yao Xiaotian hendak mengedarkan douqi untuk meledakkan tubuhnya. Tangan Yao Ming seperti pisau tajam yang dengan kejam dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Darah segar keluar bersamaan dengan otak Yao Xiaotian. Boom! Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Setelah itu, dia perlahan menariknya kembali. Ada manik hitam bulat seukuran kepalan tangan di tangannya. Manik itu halus karena kabut hitam mengalir samar-samar di dalamnya. Itu diaglomerasi menjadi wajah melengking, yang menyerupai Yao Xiaotian. Semua 9 ular piton tanah dalam yang tenang di daerah itu memandangi gunung itu. Mereka bisa merasakan aura Yao Xiaotian dan riak darahnya lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Ekspresi dari mereka yang bertarung dengan beberapa tetua yang lebih tua juga memucat saat ini. Tubuh mereka gemetar. Tak satu pun dari mereka yang berani bergerak. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat dia memegang manik hitam itu. Hatinya tidak merasakan banyak kegembiraan meski telah membalas dendam. Pembunuhan saudara satu sama lain mungkin merupakan pemandangan paling tragis di dunia. Meneguk. Tetua pertama di langit perlahan menelan ludahnya. Dia tidak mengira Yao Ming akan sekejam ini. Yao Ming tidak memberi kesempatan pada Yao Xiaotian untuk bertahan hidup. Bahkan inti monster Yao Xiaotian diekstraksi secara paksa oleh Yao Ming. Jelas sekali, Yao Ming tidak ingin memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk kembali. Xiao Yan memandang Yao Ming yang berdiri diam di samping mayat Yao Xiaotian. Dia tidak mengatakan apapun yang mengganggu Yao Ming. Xiao Yan juga punya saudara laki-laki. Oleh karena itu, dia juga memahami rasa sakit seperti apa yang akan dia rasakan di hatinya jika dia harus menyerang Xiao Ding atau Xiao Li. Meskipun Yao Xiaotian adalah orang pertama yang mengkhianati Yao Ming, keduanya masih memiliki darah yang sama. Tetua pertama, giliranmu selanjutnya. Yao Ming menghela nafas panjang sambil melihat ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi galak, menatap tetua pertama, dan berbicara dengan suara yang lantang. Tetua pertama gemetar setelah melihat mata Yao Ming yang sangat galak. Dia mengerti bahwa nasibnya pasti akan jauh lebih menyedihkan daripada Yao Xiaotian jika dia mendarat di tangan Yao Ming. Ledakan langit ular iblis. Tatapan tetua pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Kemudian, tubuhnya membengkak dan kulitnya bergerak cepat. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat ini. Dia segera mundur, merasa agak tidak nyaman. Dia benar-benar berani menghancurkan dirinya sendiri. Yao Ming juga terkejut dengan keputusan tegas tetua pertama. Tubuhnya juga dengan cepat ditarik kembali. Tubuh tetua pertama akhirnya meledak dengan cara yang mengguncang bumi sementara Xiao Yan dan Yao Ming bergegas pergi. Energi yang menakutkan langsung meratakan pegunungan dalam radius 10.000 kaki. Banyak ular energi hitam berlari ke segala arah ketika serangan energi ini dilepaskan. Ular hitam ini dengan cepat menghilang saat bersentuhan dengan tanah. Dia tidak menghancurkan dirinya sendiri. Orang tua ini sangat licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya dalam sebuah avatar. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati ular-ular ini. Orang tua ini sangat tegas. Setelah kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya akan menurun drastis. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih ke puncaknya. Hantu tua ini dilepaskan dengan terlalu mudah. Serangan energi itu perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming berkelebat dan muncul di samping Xiao Yan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Lakukan pencarian dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu. Dipahami. Beberapa sesepuh dengan tergesa-gesa dan penuh hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Yao Ming telah membanggakan prestise yang kuat dalam suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Meskipun dia telah hilang selama ratusan tahun, keganasan dan kekuatannya ketika membunuh Yao Xiaotian sebelumnya sudah cukup untuk menakuti semua anggota suku. Selamat kepada kepala suku yang telah mendapatkan kembali jabatannya. Kami pasti akan mengikarkan kesetiaan kami sampai kami mati. Para tetua yang sangat senior itu dengan cepat melangkah maju dan dengan penuh hormat berjanji kepada Yao Ming. Semua sesepuh, terima kasih atas kerja keras Anda.
Masalah dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Tidak perlu meninggalkan mereka yang seharusnya tidak tinggal, Yao Ming berbicara dengan suara lemah. Jika dia ingin mendapatkan kembali otoritasnya, dia perlu membersihkan kroni-kroni Yao Xiaotian. Jika tidak, cepat atau lambat mereka akan membawa masalah. Dipahami. Para sesepuh itu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Xiao Yan menyaksikan Yao Ming menyelesaikan masalah dalam suku dengan tertib, menyebabkan dia mengangguk. Meskipun orang ini telah disegel selama bertahun-tahun, sikapnya tidak goyah. Suku tersebut akan menjadi kuat jika diberi waktu untuk berkembang. Astaga! Kelompok Cailin terbang keluar dari jurang yang dalam saat Xiao Yan berhenti mengaktifkan badan kaca King Kong. Akhirnya, mereka melayang di sampingnya. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak menampakkan diri. Saudara Xiao Yan, terima kasih telah membantu kali ini, Yao Ming berbalik. Ia menangkupkan tangannya pada Xiao Yan dan dengan hormat mengucapkan terima kasih setelah memberikan beberapa instruksi. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Saudara Xiao Yan, tidak ada cara bagiku untuk membalas kebaikanmu yang besar ini. Meski begitu, aku tetap harus membalas budimu. Haha, jangan buru-buru menolak tawaranku. Saya pikir Anda akan tertarik dengan hadiah yang saya bicarakan. Yao Ming merenung sejenak sebelum dia tertawa dan berbicara. Oh. Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Saya ingin tahu apakah saudara Xiao Yan pernah mendengar tentang iblis Saint Huangquan. Yao Ming tersenyum dan bertanya. Iblis Saint Huangquan. Xiao Yan terkejut. Ekspresinya akhirnya bervariasi. Iblis Saint Huangquan yang pernah memiliki setengah kaki di kelas Dou Di pada zaman kuno. Iblis Saint Huangquan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya, kenapa? Mungkinkah demon Saint Huangquan yang legendaris ini ada hubungannya dengan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang? Haha, iblis Saint Huangquan secara alami bukanlah anggota sukuku, tapi dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan sukuku. Setelah ahli terhebat ini jatuh saat itu, warisan yang ditinggalkannya telah lenyap seiring berjalannya waktu. Yao Ming tertawa. Dia dengan lembut melanjutkan, ada tablet batu Huangquan di suku Piton 9 tenang dalam tanah milikku. Itu telah diwariskan sejak zaman kuno. Semua pengetahuan tentang iblis Saint Huangquan dicatat di tablet batu ini. Bahkan dikabarkan bahwa esensi darah iblis Saint Huangquan masih tertinggal jauh di dalam tablet batu. Esensi darah? Tangan Xiao Yan gemetar tanpa meninggalkan bekas. Ada rumor yang mengatakan bahwa iblis Saint Huangquan memiliki setengah kaki di kelas Dou Di. Kekuatannya hampir mencapai puncak. Darah seorang ahli yang hampir mencapai kelas Dou Di secara bertahap akan mulai berubah. Jika dia berhasil mencapai level itu, generasi masa depannya akan dapat menikmati kekuatan garis keturunannya dan dilindungi selama 100 generasi. Klan kuno lainnya akan terbentuk. Tentu saja, iblis Saint Huangquan telah gagal mengambil langkah terakhir hingga hari kematiannya. Oleh karena itu, keturunannya tidak menikmati berkah tersebut. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak dapat menjangkau keturunannya, esensi darah dari iblis Saint Huangquan merupakan daya tarik yang besar bagi seorang elit Dou Sheng. Jika seseorang memperolehnya, niscaya akan meningkatkan kekuatannya. Karena tablet batu Huangquan menyembunyikan rahasia besar, mengapa suku Piton 9 tenang dalam tanah Anda belum mengekstraknya sampai sekarang? Daya pikat darah esensi dari demon Saint Huangquan menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dia dengan cepat kembali tenang saat mengajukan pertanyaan. Haha, saudara Xiao Yan sangat berhati-hati seperti biasanya. Tablet batu Huangquan adalah harta utama suku Piton 9 tenang dalam tanah saya. Ada 3 keterampilan Dou yang tertulis di sana. Jari pegas kuning dan telapak pegas kuning masing-masing merupakan tingkat rendah kelas Tian dan tingkat menengah kelas Tian. Mereka sangatlah kuat. Namun, hanya kepala suku dan beberapa tetua yang dapat mempraktikannya. Yao Ming tertawa dan menjawab. Jari Huangquan, telapak tangan Huangquan, ya, bagaimana dengan keterampilan Dou yang terakhir? Xiao Yan mengangguk. Dia tampaknya tidak menginginkan salah satu dari keterampilan ini. Keterampilan Dou kelas Tian mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi itu tidak menyebabkan dia merasakan godaan yang sangat besar.
Lagi pula, dia memiliki cukup banyak keterampilan Dou kelas Tian. Kemarahan ilahi musim semi kuning, Yao Ming menyeringai dan menjawab. Kemarahan ilahi musim semi kuning? Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jari musim semi kuning, menentukan hidup dan mati, kemarahan musim semi kuning, menghancurkan jiwa seseorang? Keterampilan Dou yang digunakan iblis Saint Huangquan, kemarahan ilahi musim semi kuning. Hati Xiao Yan akhirnya sedikit terguncang saat ini. Jari ilahi Huangquan, lebih tepatnya, adalah sejenis keterampilan Dou Sonic. Selain itu adalah Dou skill Sonic tingkat tinggi kelas Tian. Tercatat dalam teks-teks kuno bahwa kemarahan ilahi Huangquan adalah sesuatu yang menyebabkan ekspresi bahkan beberapa elit Dou yang berubah. Setidaknya 9 dari 10 ahli top yang tewas melawan iblis Saint Huangquan jiwa mereka dihancurkan secara paksa oleh kemarahan ilahi Huangquan. Keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat keterampilan Dou tingkat ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan reinkarnasi Buddha marah, yang dia pahami tidak mampu menandingi kemarahan ilahi Huangquan. Tentu saja, jika Xiao Yan berhasil menelan dan memurnikan api teratai iblis yang memurnikan, kekuatan api teratai Buddha marah kemungkinan besar tidak akan lebih lemah daripada kemarahan ilahi Huangquan. Dalam hal kekuatan destruktif yang sebenarnya, kemarahan ilahi Huangquan mungkin lebih rendah daripada api teratai Buddha marah, namun masih dianggap sebagai senjata yang mematikan. Bahkan ahli dengan level yang sama akan menderita pukulan serius pada jiwa mereka jika mereka ceroboh. Perlu diketahui bahwa jiwa seseorang adalah fondasi utama orang tersebut. Jika jiwa seseorang dirusak, gejala sisa yang diakibatkannya akan jauh lebih buruk daripada cedera fisik. Dengan kata lain, jika Xiao Yan berhasil menguasai kemarahan ilahi musim semi kuning, bahkan Dou Sheng bintang 3 pun akan menderita jika Dou Sheng lengah. Haha, itu adalah keterampilan Dou yang membuat iblis Saint Huangquan terkenal, Huangquan jari ilahi. Yao Ming tertawa, merasa sangat puas dengan kejutan Xiao Yan. Menurut apa yang kamu katakan, bahwa Yao Xiaotian dan tetua pertama seharusnya mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning, bukan? Jika mereka menggunakan keterampilan Dou ini, kami tidak akan bisa memblokir mereka. Jawab Xiao Yan. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama berhasil berlatih menguasai kemarahan ilahi musim semi kuning, situasinya akan sangat berbeda. Keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian relatif jarang bahkan pada zaman kuno. Secara alami, itu bahkan lebih jarang sekarang. Ini tidak mudah. Tak seorang pun di suku kami yang pernah mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning karena keterampilan Dou tersembunyi jauh di dalam tablet batu. Kami tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikannya. Terlebih lagi, tidak ada yang berani memecahkan tablet batu itu dengan paksa karena kami takut merusak darah esensi Demon Saint di dalamnya. Yao Ming tertawa sebagai tanggapannya. Kalau begitu, apa niat saudara Yao dengan memberitahuku hal ini? Bahkan banyak generasi ahli dari suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktekkan kemarahan ilahi musim semi kuning ini. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan untuk kami. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Haha, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi kemungkinan besar itu tidak akan menjadi masalah bagi saudara Xiao Yan. Jawab Yao Ming sambil tersenyum. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia segera menyilangkan jarinya, menyeringai, dan bertanya, api surgawi? Satu-satunya aspek unik dari dirinya tampaknya adalah api surgawi miliknya. Api surgawi mungkin sangat kuat, tapi tablet batu Huangquan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kita butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ada sisa roh dari iblis Saint Huangquan yang berjaga di dalam tablet batu. Metode untuk mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning ada di dalam. Yao Ming tertawa. Kami, para binatang ajaib, tidak terlalu memperhatikan kekuatan spiritual. Bahkan dengan kekuatanku, kekuatan spiritualku hanya mirip dengan alkemis tingkat 7, tapi aku tidak mampu menaklukkan sisa roh itu pada tingkat ini. Setelah menyelidiki selama 1000 tahun, kami telah menemukan bahwa jiwa yang setidaknya telah mencapai tingkat surgawi akan berhasil memasuki tablet batu, tetapi jiwa dalam kondisi ini biasanya hanya dimiliki oleh beberapa alkemis Grandmaster sejati. Di masa lalu, suku tersebut mendiskusikan untuk mempekerjakan seorang guru alkemis,
Tetapi gagasan ini dibatalkan karena kami khawatir bahwa mengungkap tablet batu Huangquan akan membawa masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, darah inti dari iblis Shen Tiaosheng juga tersembunyi di dalam tablet. Jika berita ini menyebar, bahkan beberapa elit Dousheng mungkin akan terlibat. Bahkan beberapa anggota suku hanya mengetahui keberadaan tablet batu Huangquan, namun mereka tidak mengetahui rahasia yang disembunyikannya. Xiao Yan tersenyum. Dia memandang Yao Ming dan berkata, "Kamu cukup percaya padaku untuk memberitahuku rahasia penting seperti itu?" Saudara Xiao Yan, tebakan acakmu ini tidak diperlukan. Alasan saya mengungkapkan rahasia ini kepada Anda adalah sebagian karena saya ingin membalas budi Anda. Bagaimanapun, saya bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Alasan lainnya adalah karena aku ingin meminjam kekuatanmu untuk membuka tablet batu itu dan membiarkanku tumbuh lebih kuat agar dapat sepenuhnya mengendalikan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Yao Ming tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan saat dia berbicara dengan nada serius. Ekspresi mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Yao Ming menatap matanya tanpa berpaling. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya setelah mereka saling memandang beberapa saat. Dia merenung sejenak dan berkata, "Kalau begitu, izinkan saya mencoba dan melihat apakah saya bisa menangani sisa jiwa iblis Shen di dalam tablet batu." "Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Xiao Yan atas bantuanmu." Yao Ming bersukacita dan tertawa setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Namun, tidak perlu terburu-buru. Saudara Xiao Yan telah mengalami pertempuran besar hari ini. Kalian semua harus beristirahat semalam sementara aku menyelesaikan berbagai masalah dalam suku. Saya akan membawa kalian semua ke tablet batu Huangquan besok pagi. Ya, baiklah. Suku Piton 9 tanah dalam yang tenang telah mengalami perubahan drastis. Tentu saja akan ada beberapa insiden berdarah pada malam hari, tapi kelompok Xiao Yan tidak peduli dengan masalah berdarah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal yang berhubungan dengan suku orang lain. Mereka tidak berhak campur tangan. Malam kekacauan berlanjut hingga fajar sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Yao Ming sudah muncul di kediaman kelompok Xiao Yan ketika matahari turun dari langit. Setelah itu, dia memanggil kelompok lainnya, dan mereka menuju ke belakang gunung. Kelompok Xiao Yan tidak berhenti sejenak di sepanjang jalan. Dalam waktu 10 menit lebih, mereka telah mendarat di dekat altar kuno di belakang Yao Ming. Altar ini sangat megah. Itu tadinya dengan bebatuan hijau besar. Yang satu menghadap pegunungan di sekitarnya sementara yang lain berdiri di dekat altar. Kelompok Xiao Yan perlahan mendarat di samping altar. Di tengah alun-alun ada tablet batu berwarna kuning pucat berukuran 1000 kaki. Ia berdiri di tempat itu sendirian sementara aura kuno menyebar darinya, menyebabkannya tampak seolah-olah sudah ada selamanya. Apakah ini tablet batu Huangquan yang legendaris? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengamati tablet batu besar itu. Banyak simbol misterius telah terukir di atasnya sementara cahaya yang tidak biasa berkedip-kedip. Tablet batu itu memiliki ukiran tangan besar sedalam 5 kaki di dalamnya. Sebuah informasi misterius menyebar dari dalam cetakan tangan tersebut. Kemungkinan besar inilah yang disebut sebagai metode pelatihan jari pegas kuning dan telapak pegas kuning. Yao Ming membungkuk rendah pada loh batu ini. Setelah itu, dia perlahan mundur. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, "Ini adalah tablet batu Huangquan dari suku Piton 9 tenang dalam tanah milikku. Kemarahan ilahi musim semi kuning, dan darah esensi Demon Shen tersembunyi di dalamnya. Apakah kita bisa mendapatkannya tergantung pada saudara Xiao Yan." Xiao Yan diam-diam mengangguk. Matanya muram saat menyapu tablet batu itu. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Hanya sisa jiwanya yang sudah memiliki tekanan yang begitu kuat. Aku benar-benar bertanya-tanya ahli terhebat seperti apa iblis Saint Huangquan itu. Saat itu, saya pernah mencoba mendapatkan metode pelatihan, kemarahan ilahi musim semi kuning, dan darah esensi Demon Shen di dalam tablet batu. Namun, kekuatan spiritual saya baru saja memasuki tablet batu ketika dipukul dan saya batuk darah karena kekalahan. Saya harus memulihkan diri selama setengah tahun untuk pulih. Yao Ming dengan lembut menghela nafas setelah melihat ekspresi muram Xiao Yan. Matanya menatap tablet batu itu dengan rasa takut ketika dia berkata, "Meskipun kekuatanku saat ini jauh lebih besar daripada dulu,
Aku punya perasaan bahwa nasibku tidak akan lebih baik bahkan jika aku mencoba lagi sekarang. Tablet batu itu memang mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual itu juga tampaknya memiliki semacam tekanan misterius. Jika tebakanku benar, pencapaian iblis Saint Huangquan dalam pelatihan jiwanya kemungkinan besar telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan menjawab. Bagaimana seseorang yang setengah langkah di kelas Doudi bisa menjadi orang yang sederhana? Yao Ming tertawa getir. Dia langsung bertanya, bagaimana? Saudara Xiao Yan, apakah kamu percaya diri? Saya tidak percaya diri, tapi saya bisa mencobanya. Mata Xiao Yan menatap tablet batu itu hanya untuk menggelengkan kepalanya dan menjawab. Meskipun jarak antara dia dan iblis Saint Huangquan seperti langit versus sungai, yang ada hanya sisa-sisa spiritual dari iblis Saint Huangquan di dalam tablet batu. Sulit untuk memprediksi pemenang jika mereka bentrok. Karena kasusnya seperti ini, aku harus bergantung pada saudara Xiao Yan. Yao Ming bersukacita setelah mendengar jawaban ini. Kamu harus pergi secepat mungkin jika menemukan sesuatu yang salah. Iya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di kursi batu di depan tablet batu. Dia perlahan duduk sementara jiwa di bawah alisnya mulai bergerak. Jangan izinkan siapapun menggangguku selama periode waktu ini. Xiao Yan dengan lembut berbicara. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum sosok yang agak ilusi keluar dari alisnya. Akhirnya berhenti di depan tablet batu. Yao Ming diam-diam memuji Xiao Yan setelah melihat jiwanya mengambil bentuk manusia yang mirip dengan tubuh aslinya. Masalah jiwa terlalu ilusi dan halus. Dou Qi akhirnya mendominasi benua itu. Hanya ada sedikit ahli yang menaruh perhatian besar pada pelatihan jiwa seseorang. Meskipun jiwa adalah fondasi seseorang, ia tidak dapat memperoleh efek mendominasi ketika bertarung dengan orang lain tanpa metode khusus, yang tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk melatihnya. Oleh karena itu, kekuatan spiritual sebagian besar ahli hanya bisa disebut tingkat biasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah jiwa ilusi mereka menjadi tubuh nyata seperti yang bisa dilakukan Xiao Yan. Tubuh spiritual Xiao Yan digantung di depan tablet batu. Matanya mengamati tablet. Butuh waktu lama sebelum dia melangkah maju di depan kelompok Cailin. Tubuh yang agak ilusi itu bertabrakan dengan tablet batu. Permukaan tablet kuno itu tampak membentuk riak melingkar seperti cairan saat keduanya bertabrakan. Jiwa Xiao Yan juga muncul seolah-olah telah dimakan dan anehnya menghilang di depan jimat batu itu. Gemuruh. Halilintar menderu seperti badai di udara, mengandung aura kuno. Suara keras itu mengguncang alun-alun hingga bergetar. Apakah ini ruang tersembunyi di dalam tablet batu? Tubuh Xiao Yan melayang di udara. Dia melihat sekeliling ruang yang tidak biasa ini dan keterkejutan melintas di matanya. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan, ke tempat yang tampak seperti tepi ruang ini. Iblis Saint Huangquan ini benar-benar memenuhi reputasinya dengan mampu menciptakan dunia di tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan dengan lembut menginjak udara. Dia perlahan berjalan lebih jauh ke dalam ruang yang diciptakan. Petir di langit tampak seolah-olah sedang diaduk saat kakinya digerakkan. Mereka tiba-tiba menyerangnya dari segala arah, tapi ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat serangan ini datang. Langkah kakinya tidak goyah. Setiap sambaran petir yang mencapai radius 50 kaki di sekitar tubuhnya tiba-tiba hancur oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah dia berada dalam penghalang pelindung. Boom! Petir itu sepertinya menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Xiao Yan saat dia terus menjelajah lebih dalam. Oleh karena itu, mereka secara bertahap terhenti. Lapisan awan berwarna kuning tua tiba-tiba muncul di langit di atas Xiao Yan ketika petir terakhir menghilang. Segera setelah itu, angin kencang yang sangat kuat tiba-tiba merobek udara dan menekannya dengan keras. Silakan kunjungi situs web FR. WN. Oh. Untuk membaca pembaruan tercepat. Jari musim semi kuning. Kaki Xiao Yan perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jari besar itu, yang merobek langit dari lapisan awan. Sedikit riak muncul di matanya saat dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spiritual yang besar dan perkasa segera melonjak. Itu berubah menjadi jari besar yang akhirnya menabrak jari pegas kuning itu dengan suara gemuruh. Boom!
Ruang berfluktuasi saat keduanya bertabrakan, tapi tidak ada ledakan energi. Keduanya pingsan saat bersentuhan dan keduanya dimusnahkan. Jari pegas kuning baru saja hancur ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Sebuah tangan kuning besar keluar dengan kecepatan seperti kilat. Itu muncul di bawah Xiao Yan dalam sekejap. Tangannya terkepal dan menggenggam erat Xiao Yan. Suara tenang perlahan keluar dari dalam tangan besar itu. Badai spiritual yang dahsyat melanda dalam sekejap, mengguncang tangan hingga pecah. Iblis Shen Huangquan, ungkapkan dirimu. Teknik-teknik ini tidak akan mampu mengalahkanku. Xiao Yan sekali lagi muncul setelah pohon palem kuning besar itu dihancurkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Suara samarnya seperti guntur yang menyebar ke seluruh dunia. Gemuruh. Sebuah gunung menerobos tanah tidak jauh di depan Xiao Yan segera setelah suaranya dikeluarkan. Itu menarik tanah ke atas saat ia naik. Akhirnya, ia berdiri di atas dengan menjulang tinggi. Ada singgasana yang sangat besar di puncak gunung. Sesosok manusia berpakaian kuning duduk tegak di atasnya sementara aura yang bahkan menyebabkan dunia bergetar perlahan menyebar. Anak muda, ini bukanlah tempat yang seharusnya kamu datangi. Kembali. Suara samar itu mengandung tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa seseorang saat perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Banyak riak menyebar dari tubuh Xiao Yan ketika dia mendengar suara ini. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok di atas tahta. Sesaat kemudian, senyuman menari-nari di bibirnya saat dia berkata, meskipun kamu pernah menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini, kamu sekarang adalah pemikiran yang keras kepala tentang sisa jiwa yang tertinggal. Pencuri, kamu sebenarnya berani bersikap kasar di depanku. Sosok manusia yang duduk di singgasana tiba-tiba melebarkan matanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan seperti pisau. Trik kecil yang tidak berguna. Xiao Yan tersenyum setelah melihat serangan ini. Tubuhnya maju bukannya mundur. Dia melambaikan lengan bajunya. Fluktuasi spiritual yang agung menyebar dan memblokir serangan spiritual Demon Shen Huangquan. Aku akan segera pergi jika kamu menyerahkan metode pelatihan untuk kemarahan menyelam musim semi kuning dan darah esensi Iblis Shen. Kamu harus mengalahkanku sebelum berpikir untuk mendapatkan kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensi. Iblis Shen Huangquan tiba-tiba berdiri. Daerah di sekitar gunung itu runtuh saat dia bangun. Jiwa keadaan surgawi tingkat lanjut. Anda adalah orang terkuat yang pernah saya temui selama bertahun-tahun. Sayangnya, Anda masih memiliki banyak jalan untuk menuju keadaan surgawi yang sempurna. Jiwaku telah melampaui kondisi surgawi yang sempurna dan telah mencapai kondisi di. Kamu benar-benar berani melawanku. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar dua kata ini. Beberapa kejutan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mencapai kekuatan spiritual di keadaan di. Hampir tidak ada orang di benua Douki saat ini yang mampu mencapai keadaan ini. Iblis Shen Huangquan memang memenuhi reputasinya. Aku benar-benar tidak akan berani melawanmu jika kamu adalah Iblis Shen Huangquan. Namun, kamu saat ini hanyalah roh sisa. Xiao Yan perlahan menghirup udara. Kakinya tiba-tiba melangkah ke depannya saat tubuhnya membengkak ribuan kaki dalam sekejap. Itu seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Raksasa itu memandang rendah Demon Shen Huangquan sebelum mengepalkan tinju besarnya dan melemparkan pukulan dengan keras. Sungguh tidak sopan. Iblis Shen Huangquan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung marah. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menempel ke tanah. Tanah di alam ini segera bergetar sebelum terbelah. Banyak tangan besar yang terlepas dari tanah. Mereka dengan keras menabrak tubuh raksasa spiritual yang telah dibentuk Xiao Yan. Serangan kuat itu menyebabkan roh Xiao Yan memancarkan riak yang kuat. Xiao Yan tidak berani meremehkan lawannya, jadi dia melebarkan mulutnya dan kekuatan spiritual, yang mengandung panas aneh, meletus. Setelah itu, ia menyerang dengan kejam. Tangan besar yang tak terhitung jumlahnya hancur saat bersentuhan. Bahkan tanah yang berguncang pun akhirnya bisa diredam. Kekuatan spiritualmu sebenarnya memiliki kekuatan api surgawi? Ekspresi Iblis Shen Huangquan berubah setelah kontak dilakukan. Segel tangan aneh terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dia meletakkan segel tangan di samping mulutnya. Fluktuasi yang luar biasa menakutkan meningkat.
Ruang itu sendiri hancur ketika fluktuasi ini muncul. Tampaknya hari kiamat telah tiba. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat suram ketika dia merasakan gejolak itu, yang menyebabkan dia merasa sedikit ketakutan. Pertarungan antar jiwa bahkan lebih berisiko daripada pertarungan antara Douki. Jika seseorang ceroboh, jiwanya akan hancur. Jika jiwa seseorang hancur, nyawanya akan lenyap dari dunia ini. Serangan iblis Saint Huangquan bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan aura berbahaya. Kisah-kisah yang diceritakan tentang kemarahan ilahi musim semi kuning yang menakutkan banyak elit Dou Sheng bukan sekadar rumor belaka. Seluruh dunia bergetar hebat. Bahkan ruangnya sendiri berfluktuasi. Orang bisa melihat sisa jiwa iblis Saint Huangquan tiba-tiba beriak dengan cara yang aneh di tengah fluktuasi ini. Riak-riak aneh ini secara samar-samar terjalin menjadi sosok tak berbentuk setinggi 10.000 kaki. Jika seseorang mempelajari sosok ini dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa sosok ini sama dengan iblis Saint Huangquan, namun sosok ini memberi Xiao Yan perasaan menakutkan saat menghadapi seluruh dunia. Perasaan ini membuat Xiao Yan merasakan apa artinya menjadi tidak penting dan lemah. Ini adalah wujud sebenarnya dari iblis Saint Huangquan. Xiao Yan menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka sisa roh ini dapat melepaskan gelombang sonik yang mengumpulkan wujud sebenarnya dari iblis Saint Huangquan. Tubuh iblis Saint yang tak terlihat, yang telah berubah karena gelombang sonik, perlahan menundukkan kepalanya. Matanya yang acuh tak acuh tertuju pada Xiao Yan di kejauhan. Setelah itu, dia perlahan melebarkan mulutnya. Gelombang sonik yang mengandung nada kuno muncul seperti naga petir yang menembus awan petir dan tiba-tiba menunjukkan kekuatannya yang menjulang tinggi. Tubuh Saint Iblis tak kasat mata itu tiba-tiba roboh setelah satu kata keluar dari mulutnya, namun dunia ini ikut runtuh bersamanya. Mata telanjang Xiao Yan dengan jelas menyaksikan ruang angkasa runtuh 1 inci demi 1 saat gelombang sonik menyebar. Gelombang sonik yang membasmi meletus dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menghadapi serangan secepat itu. Pada dasarnya tidak ada waktu baginya untuk membentuk pertahanan sedikit pun karena kecepatan yang mengerikan ini. Kekuatan gelombang sonik pemusnahan ini turun ke arah Xiao Yan, yang berwujud raksasa jiwa raksasa, saat suara kuno itu keluar dari mulut iblis Saint. Tubuh Xiao Yan segera menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ledakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya. Tubuh besar itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum berubah menjadi ilusi. Serangannya terlalu cepat. Terlebih lagi, itu adalah kehancuran yang sederhana seperti rumput liar yang dihancurkan. Ini benar-benar membuatnya lengah. Gelombang sonik itu seperti badai yang melanda dunia. Semuanya menjadi tidak berarti di bawah tumbukan gelombang sonik ini. Cahaya hitam gelap menutupi tanah. Hanya gunung sepi yang berdiri di tanah yang gelap dan kosong ini. Demon Saint Huangquan duduk kembali di singgasananya di gunung itu. Tubuh aslinya yang ilusi menjadi lebih transparan. Jelas sekali, serangan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Iblis Saint Huangquan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke ruang hitam kosong dan perlahan berkata, "Anggaplah dirimu beruntung bisa mati karena kemarahan ilahi musim semi kuning." Sungguh layak menjadi keterampilan Dou yang membuat iblis Saint Huangquan terkenal. Ia memiliki kekuatan seperti itu meskipun digunakan oleh pecahan roh. Sangat sulit untuk membayangkan betapa dahsyatnya kehancuran ketika Demon Saint Huangquan menggunakannya saat itu. Sekelompok api tiba-tiba muncul di dalam ruang kosong setelah kata-kata Demon Saint Huangquan terdengar. Nyala api itu dengan cepat menyala sebelum sekali lagi berubah menjadi sosok ilusi. Yang mengejutkan adalah Xiao Yan, yang tampaknya telah dihancurkan oleh kemarahan ilahi musim semi kuning sebelumnya. Api menari-nari di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia melangkah melewati udara kosong dan perlahan berjalan ke tepi gunung. Selanjutnya, dia melihat sisa jiwa Demon Saint Huangquan dan sedikit tersenyum. Api surgawi, tidak heran kamu bisa bertahan hidup. Iblis Saint Huangquan sedikit terkejut saat dia melihat api di sekitar Xiao Yan. Dia berkata, meskipun kamu memiliki perlindungan api surgawi, kemungkinan besar jiwamu telah menderita banyak kerusakan, bukan? Saya perlu istirahat selama lebih dari 10 hari sebelum saya dapat pulih. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak berusaha bersikap keras. Hatinya telah terguncang oleh kemarahan ilahi musim semi kuning.
Jika api surgawi tidak melindunginya hari ini, dia akan menderita pukulan serius terhadap kemarahan ilahi musim semi kuning. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah kecepatan kemarahan ilahi musim semi kuning. Mustahil untuk bertahan melawan kecepatan itu. Kamu adalah orang pertama yang menahan kemarahan ilahi musim semi kuning setelah bertahun-tahun. Jiwa sisa demon Saint Huang Quan mengamati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia mengungkapkan senyuman langka di wajahnya. Tubuhnya perlahan bersandar di singgasananya sementara dia berbicara dengan nada agak tersesat. Hari ini akhirnya tiba. Elder, saya hanya mengincar metode pelatihan kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensi iblis Saint. Saya belum mempunyai pemikiran apapun yang menentang Anda. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. Karena kamu telah menahan kemarahan ilahi musim semi kuning, secara alami aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Iblis Saint Huang Quan berbicara dengan sikap yang tidak berkomitmen. Dia menjentikan jarinya dan fluktuasi spiritual muncul. Itu melayang di depan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah merasakan fluktuasi spiritual itu, tapi dia kemudian dengan hati-hati meletakkan tangannya di dalamnya. Fluktuasi itu berubah menjadi informasi saat menyentuh tangannya. Itu dengan cepat terlintas dalam pikiran Xiao Yan sebelum metode pelatihan lengkap muncul di kepalanya. Karakter yang mengandung aura kuno menyebabkan kegembiraan muncul dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya dan merasakan informasi ini. Dia baru membukanya beberapa saat kemudian. Kegembiraan di wajahnya menjadi semakin besar. Dia tidak hanya menemukan metode pelatihan untuk kemarahan ilahi musim semi kuning, tetapi juga berisi metode pelatihan untuk jari musim semi kuning dan telapak musim semi kuning. Terima kasih, Penatua Huang Quan. Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia buru-buru menangkupkan tangannya ke iblis Saint Huang Quan dan mengucapkan terima kasih. Misiku adalah menunggu seseorang yang bisa mengalahkanku dan kemudian meneruskan semua keahlianku kepada orang itu. Kekuatan spiritualmu telah mencapai tingkat yang diperlukan untuk melatih kemarahan ilahi musim semi kuning. Iblis Saint Huang Quan tersenyum. Dia merentangkan telapak tangannya. Setelah itu, sulur aliran emas pucat tiba-tiba muncul di dalam tubuh ilusinya. Aliran kecil ini berkumpul di telapak tangannya. Itu berubah menjadi tubuh cair emas dalam sekejap mata. Kemunculan bola yang tercipta dari cairan emas ini menyebabkan Xiao Yan merasakan kekuatan garis keturunan yang tersembunyi di dalam hatinya beredar dengan keras. Apakah ini darah inti dari iblis Saint Huang Quan? Mata Xiao Yan mengamati cairan emas itu. Dia bisa merasakan energi aneh yang terkandung di dalamnya. Tidak heran sisa roh ini dapat memanggil tubuh sebenarnya dari demon Saint Huang Quan. Darah esensi telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Xiao Yan melirik fragmen spiritual iblis Saint Huang Quan sambil berpikir dalam hati. Aku telah berlatih selama ribuan tahun untuk memajukan jiwaku ke di-state yang legendaris. Namun, saya masih tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Iblis Saint Huang Quan dengan lembut mengusap cairan emas itu. Suaranya mengandung kemurungan yang tak ada habisnya dan semua ketidakpuasan yang pernah dia rasakan. Elder telah mencapai kekuatan yang luar biasa. Jika perubahan drastis tidak menimpa Anda pasti bisa maju ke kelas Doudi. Xiao Yan memujinya. Dia tidak pelit dalam hal menjilat sepatu saat ini. Haha, Doudi, bagaimana bisa semudah itu? Kemungkinan besar Doudi tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Iblis Saint Huang Quan menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkata. Mengapa? Xiao Yan buru-buru bertanya. Dia terkejut mendengar pernyataan ini. Jumlah elit Doudi telah berkurang sejak zaman kuno. Sekarang, level itu hanya ada di legenda. Selain Dewa Kuno Toushi yang terakhir, tampaknya tidak ada elit Doudi lain yang muncul di benua itu. Hal ini selalu menjadi misteri di hati banyak orang. Pertanyaan Xiao Yan juga menyebabkan iblis Saint Huang Quan mengerutkan kening. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Butuh waktu lama sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang ruang kosong yang tak ada habisnya. Sebuah suara di kejauhan terdengar, sepertinya ada sesuatu yang kurang di dunia saat ini. Apa yang kurang dari dunia saat ini? Wajah Xiao Yan bergetar. Dia tidak dapat memahami apa yang dibicarakan oleh iblis Saint Huang Quan. Meskipun perkataan demon Saint Huang Quan sederhana, namun tampak seperti sebuah teka-teki. Seseorang tidak dapat memahaminya. Saya juga tidak begitu yakin. Aku yang sekarang hanyalah pecahan jiwa belaka.
Aku telah kehilangan terlalu banyak ingatanku. Lagi pula, aku sudah ada terlalu lama, Iblis Saint Huangquan menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung perasaan yang sangat kuno dan berpengalaman. Dia melihat cairan emas di tangannya sebelum akhirnya menghela nafas. Dengan lambaian tangannya, cairan itu mengalir ke Xiao Yan. Kamu bisa datang ke tempat ini juga merupakan takdir. Anda bisa menerima kemarahan ilahi musim semi kuning karena kemampuan Anda. Kemarahan ilahi musim semi kuning tidak akan diteruskan kepada orang yang biasa-biasa saja. Namun, Anda tidak biasa-biasa saja. Darah emas itu perlahan mendarat di telapak tangan Xiao Yan. Fluktuasi energi yang besar dan dahsyat menyebabkan darah di tubuh Xiao Yan menjadi lebih panas. Terima kasih, Penatua Huangquan. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan darah esensi Demon Saint. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gunung itu runtuh. Singgasana di atasnya juga retak. Tubuh Iblis Saint Huangquan, yang duduk di atasnya, juga menjadi lebih ilusi. Misi saya telah selesai. Mudah-mudahan, skill pamungkasku tidak kehilangan kejayaan dan reputasinya seiring dengan kematianku. Tetua, mohon pergi dengan tenang. Xiao Yan dengan hormat membungkuk pada Iblis Saint Huangquan. Dari kelihatannya, alasan sisa roh ini mampu bertahan selama bertahun-tahun adalah karena darah esensi Iblis Saint. Sekarang darah esensi telah meninggalkan tubuhnya, fragmen roh itu akhirnya mencapai akhir hidupnya dan mulai menghilang dari dunia. Haha. Iblis Saint Huangquan tertawa pelan dan mengangguk. Tubuhnya juga lenyap seluruhnya pada saat itu juga. Gunung dan singgasana mengeluarkan suara tabrakan saat mereka runtuh seiring kepergiannya. Akhirnya, mereka tidak berubah menjadi apapun dan menghilang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah melihat ruang ini menjadi gelap dan kosong dalam sekejap. Tubuh ilusinya bergetar sebelum perlahan menghilang dari dunia ini. Ruang di alam ini mengeluarkan kepulan dan menghilang setelah menghilang. Kelompok Cailin berdiri di dekat altar dan menatap Xiao Yan, yang duduk sepanjang sore di kursi batu. Cailin tanpa sadar mengatupkan kedua alisnya. Tablet batu ini tampak luar biasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya berada pada tingkat yang bahkan ahli seperti Yao Ming tidak berani meremehkannya. Meskipun mereka selalu percaya diri pada Xiao Yan, tanpa sadar hati mereka sedikit khawatir saat ini. Kepala suku Yao Ming, apakah ahli dari sukumu tinggal begitu lama saat memasuki tablet batu ini? Cailin akhirnya mengerutkan kening dan bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yao Ming ragu sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, ketika para ahli dari suku saya memasuki tablet batu di masa lalu, tidak satu pun dari mereka yang bertahan selama lebih dari setengah jam. Namun, kekuatan spiritual saudara Xiao Yan luar biasa kuat. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Kerutan di alis Cailin semakin dalam ketika dia mendengar kata-kata Yao Ming, tapi dia hanya bisa menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia menenangkan diri dan menunggu Xiao Yan keluar. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata saat mereka menunggu. Kelompok Cailin tidak bisa menunggu lebih lama lagi ketika cahaya yang kuat tiba-tiba terpancar dari jimat batu itu. Jiwa terbang di tengah cahaya ini dan kembali ke sosok manusia yang duduk di kursi batu di depan mata gembira kelompok Cailin. Batuk. Xiao Yan, yang duduk di kursi batu, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Ekspresinya langsung memucat saat batuk hebat menyiksa tubuhnya dan menunjukkan kelemahan. Luka akibat menerima kemarahan ilahi musim semi kuning akhirnya terungkap pada saat ini. Xiao Yan, kamu baik-baik saja? Cailin dan dua wanita lainnya buru-buru bertanya setelah melihat ekspresi Xiao Yan. Aku baik-baik saja, pecahan jiwa Demon Saint Huangquan memang luar biasa menakutkan. Xiao Yan perlahan menarik napas. Dia melambaikan tangannya dan mendesah pelan. Saudara Xiao Yan, bahkan kamu tidak dapat menangani pecahan jiwa yang tersisa itu? Seru Yao Ming. Ekspresinya berubah setelah mendengar berita ini. Saya cukup beruntung karena nyaris tidak bisa menang. Namun, pecahan jiwa di dalam tablet batu telah menghilang, Xiao Yan menjawab dengan lembut tanpa menyembunyikan apapun. Tablet batu di depan tiba-tiba mengeluarkan suara yang dalam setelah jawaban Xiao Yan. Semua orang bisa melihat bentuk mulut perlahan muncul di atas jari dan telapak tangan. Fluktuasi misterius keluar dari mulut itu. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Yao Ming kaget setelah melihat bentuk mulut ini.
Dia segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar saat dia buru-buru duduk. Kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dan menyentuh bentuk mulut itu, tetapi sebelum dia dapat mengambil informasi di dalam mulutnya, serangan spiritual yang sangat kuat berbenturan dengan jiwanya. Gu! Serangan yang dahsyat dan kejam ini menyebabkan Yao Ming memuntahkan seteguk darah dan menembak ke belakang. Akhirnya, dia terjatuh dari tangga yang menjulang tinggi dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia terbang dengan tubuh yang tampak menyedihkan dan wajah agak pucat sebelum dia mendarat di depan tatapan aneh dari kelompok Xiaoyan. Sungguh serangan spiritual yang menakutkan. Sepertinya saya belum memenuhi persyaratan untuk mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning. Yao Ming tertawa getir karena tatapan aneh kelompok Xiaoyan. Dia menghapus bekas darah dari sudut mulutnya dan dengan menyesal menghela nafas. Tablet batu Huang Quan ini memang aneh. Fragmen jiwa Demon Saint di dalamnya telah menghilang, namun masih memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada yang bisa menandingi kemampuan Demon Saint Huang Quan saat itu. Xiaoyan mengeluarkan pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum mengomentari batu itu. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Metode pelatihan kemarahan ilahi musim semi kuning diukir pada tablet batu. Anda dapat mempraktikannya setelah Anda mencapai apa yang dibutuhkan di masa depan. Saat ini saya adalah Dou Sheng bintang 2 tingkat lanjut. Jika saya tidak dapat mempraktikannya dengan kekuatan ini, saya tidak tahu berapa lama lagi sebelum saya mencapai persyaratan yang ditetapkan. Sepertinya saya tidak memiliki hubungan apapun dengan kemarahan ilahi musim semi kuning ini. Yao Ming menghela nafas dan agak meninggalkan harapannya, tapi dia segera menatap Xiaoyan dengan mata bersemangat. Dia menggosok kedua tangannya dan tertawa datar. Saudara Xiaoyan, karena kamu telah berhasil mengalahkan pecahan jiwa di dalam tablet batu, kemungkinan besar kamu telah mendapatkan darah esensi Demon Saint, kan? Santai. Tablet batu itu milik suku Pithon 9 tenang dalam tanah Anda. Saya tidak akan mengambil semuanya untuk diri saya sendiri. Xiaoyan samar-samar tersenyum saat dia menjawab. Apa yang kakak Xiaoyan katakan? Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang Anda pertaruhkan dengan nyawa Anda untuk mendapatkannya. Aku sudah puas jika kamu berbagi sedikit denganku, jawab Yao Ming dengan malu. Xiaoyan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan cairan emas muncul di telapak tangannya. Energi besar dan dahsyat yang menyebar dari darah menyebabkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Kepala suku Yao Ming, semua pengamat harus mendapat bagian. Cailin dan 2 wanita lainnya juga hadir. Anda tidak keberatan memberi mereka 3 bagian, bukan? Xiaoyan memegang darah emas itu dan tersenyum sambil bertanya. Ketiga wanita itu semuanya adalah Dou Uzun bintang 9. Meski memiliki bakat luar biasa, namun tetap tidak mudah untuk mencapai kelas Ban Sheng. Jika mereka bisa mendapatkan darah esensi dari Demon Saint Huang Quan, yang memiliki setengah kaki di kelas Dou Di, mereka akan menghemat banyak waktu pelatihan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan belum pernah temui sebelumnya. Lagi pula, bahkan Yao Lao pun tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan benda misterius seperti itu. Haha, saudara Xiaoyan bisa membagikannya sesuai keinginannya. Yao Ming tampil cukup murah hati. Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan bagian kecil ini tanpa Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan bola darah emas di tangannya segera berubah menjadi 4 sinar cahaya keemasan yang melesat ke Yao Ming, Cailin, dan 2 lainnya. Mereka dengan cepat mengambil darah itu dengan genggaman yang kuat dan agak cemas. Jika berita tentang hal seperti itu menyebar, bahkan seorang elit Dou Sheng akan datang untuk merebutnya. Bola darah di telapak tangan Xiaoyan hanya seukuran ibu jari setelah 4 lampu emas terpisah. Namun, energi yang dikandungnya masih cukup menakutkan. Xiaoyan hanya tersenyum saat mempelajari setetes darah emas ini. Selain tetesan ini, masih ada tetesan darah esensi Iblis Saint di dalam cincin penyimpanannya. Ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk Yao Lao. Saat ini, Yao Lao adalah Ban Sheng tingkat tinggi. Tidak akan sulit baginya untuk menjadi Dou Sheng bintang 1 setelah ia mendapatkan cukup energi. Setetes darah esensi Demon Saint ini tidak diragukan lagi akan memberikan kesempatan terbaik untuk maju. Keuntungan yang berhasil diperolehnya kali ini jauh melebihi ekspektasinya. Haha,
Dengan setetes darah esensi Demon Saint ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke kelas Dou Sheng bintang 3 dalam waktu 3 tahun. Yao Ming dengan senang hati menyimpan darah esensi Demon Saint ini saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kegembiraan Yao Ming. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berkata, "Kepala suku Yao Ming. Saya sebenarnya memiliki permintaan yang harus dibuat selama perjalanan ke suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang ini." "Oh, Saudara Xiao Yan, silakan berbicara. Anda adalah penyelamat saya dan Anda telah membantu saya mendapatkan darah esensi Demon Saint. Lupakan permintaan, saya akan setuju bahkan jika Anda ingin menjadi wakil kepala suku dari suku Piton 9 Tenang Dalam tanah saya." Yao Ming melambaikan tangannya dan tertawa. "Haha, kita bisa melupakan aku menjadi wakil kepala suku," Xiao Yan tertawa. Ekspresinya dengan cepat menjadi lebih serius saat dia menjelaskan secara singkat masalah mengenai suku naga kuno. Perang saudara di antara naga kuno? Ini bukanlah hal yang tidak terduga. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat, meskipun Yao Ming sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Xiao Yan, dia tidak terlalu terkejut. Dia melanjutkan, jika ketiga pulau naga memberikan hadiah yang cukup, Yao Xiaotian pasti akan mendapatkan 9 piton tanah dalam yang tenang untuk membantu mereka mengingat karakternya. Sekarang setelah kepala suku berganti, tentu saja akan terjadi perubahan situasi. Saudara Xiao Yan dapat merasa tenang mengenai masalah ini. 9 piton tanah dalam yang tenang tidak akan membantu ketiga pulau naga. Yao Ming menepuk dadanya saat dia berbicara dengan suara yang sangat tegas. Yao Xiaotian hanya mementingkan keuntungan, tapi Yao Ming melihat lebih jauh dari Yao Xiaotian. Tidak apa-apa jika ketiga pulau naga menang dalam perang ini. Jika mereka kalah, suku naga kuno pasti akan menyeret suku Piton 9 Tenang Dalam ke dalam masalah ini, mengingat karakter mereka. Meskipun mereka adalah salah satu dari 3 suku besar, Yao Ming dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang bukanlah tandingan naga hampa kuno. Suku naga Void kuno telah menemui jalan buntu. Namun, Pulau Naga Timur memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Tidak ada yang bisa memprediksi pencapaian dari keberadaan seperti itu. Oleh karena itu, Yao Ming tidak ragu-ragu saat mendengar permintaan Xiao Yan. Yao Xiaotian mungkin berpikir bahwa 3 pulau naga akan muncul sebagai pemenang, tetapi Yao Ming tidak sependapat dengan pendapat ini. Namun, bahkan jika 9 suku Piton Tanah Dalam yang tenang tidak melakukan intervensi, suku Phoenix Iblis Surga pasti akan mengirimkan ahli mereka untuk membantu 3 Raja Naga. Yao Ming menatap Xiao Yan sambil mengungkapkan pikirannya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Alasan dia bisa menyelesaikan masalah suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang sepenuhnya karena keberuntungan. Dia tidak berharap suku Iblis Phoenix hanya akan berdiam diri di samping dan menonton. Jika mereka bersikeras untuk ikut campur, saya hanya dapat mengambil beberapa tindakan lain. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xian. Oleh karena itu, dia tidak akan begitu saja menyaksikannya dikalahkan oleh 3 pulau naga. Haha, kenapa? Apakah saudara Xiao Yan sudah menyiapkan kejutan? Yao Ming bertanya sambil tersenyum. Wajahnya sedikit bergetar setelah mendengar kata-kata itu. Karena mereka ingin mengirim ahli untuk membantu, aku hanya bisa membunuh semua yang mereka kirim saat mereka bepergian. Xiao Yan tersenyum. Matanya melirik ke arah Yao Ming sambil berkata, namun, saya khawatir saya akan membutuhkan bantuan kepala suku Yao Ming dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Yao Ming mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia merenungkan beberapa pemikiran. Dia mengerti bahwa dia akan menentang suku Iblis Phoenix jika dia setuju. Jika kita benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan menggunakan hidupku untuk menjamin bahwa suku naga hampa kuno dan suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang akan menjadi sekutu paling setia di masa depan. Pada saat itu, suku Iblis Phoenix pasti akan tersingkir dari 3 suku besar. Xiao Yan dengan lembut menyatakan. Wajah kontemplasi Yao Ming perlahan berubah setelah mendengar kata-kata ini. Tidak ada keraguan betapa kuatnya suku naga hampa kuno. Meskipun sukunya telah terpecah-pecah, kekuatan pulau manapun tidak akan lebih lemah dari seluruh sukunya. Jika disatukan di masa depan, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Dengan bisa menjadi sekutu dengan orang-orang angkuh itu, posisi 9 Piton Tanah Dalam yang tenang di dunia binatang ajaib tidak akan pernah terguncang.
Yao Ming terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Dia memandang Xiao Yan dan berkomitmen dengan suara yang dalam, jika jaminan saudara Xiao Yan efektif, aku, Yao Ming, dengan percaya diri akan menemani kalian semua dalam kegilaan ini. Mendengar ini, mata Xiao Yan dengan lembut menatap ke matanya.